Pemirsa, 1 bulan lebih Israel terus membantai warga Gaza. Tak ada gencatan senjata. Apa yang bisa menghentikan agresi Israel? Kami telah terhubung dengan Direktur Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, ada Pak Abdul Muta'ali, dan juga relawan Indonesia di Gaza, Palestina, ada Mas Muhammad Hussein melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat malam Pak Abdul Muta'ali dan juga Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Gaza, Mbak Safa. Baik, saya ingin ke Mas Hussein terlebih dahulu. Mas Hussein, sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana kabar Anda saat ini, Mas Hussein? Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Baik, Mas Hussein, lalu bagaimana situasi di Gaza saat ini? Ya, di Gaza masih terus terjadi penyerangan secara intens, serangan udara, serangkaian serangan udara Israel ke sejumlah titik terpisah di berbagai area di jalur Gaza, terutama dalam 3 hari terakhir ini. Serangan-serangan Israel ini lebih fokus terhadap beberapa rumah sakit yang ada di Gaza, terus termasuk rumah sakit Ashifa, rumah sakit utama jalur Gaza, rumah sakit Al-Quds di selatan kota Gaza, dan rumah sakit Indonesia yang berada di jalur Gaza bagian utara. Baik, Israel terus menggempur sejumlah rumah sakit di Gaza hingga saat ini. Lalu bisa Anda gambarkan, Mas Hussein, bagaimana operasional rumah sakit di Gaza saat ini? Kabarnya listrik sudah padam ya di sana, Mas Hussein? Ya, sebetulnya tanpa ada gempuran pun krisis bahan bakar, krisis listrik ini tidak bisa dihindari. Karena 35 hari sudah berlangsung, tidak ada satu tetes pun bahan bakar yang masuk ke Gaza. Sementara jumlah korban luka terus berdatangan, pihak rumah sakit ini harus mengoptimalkan semua fasilitas yang ada. Dan sampai tadi malam akhirnya Rumah Sakit Indonesia sudah mengumumkan ketiadaan bahan bakar sama sekali. Dan operasional rumah sakit berlangsung dalam kondisi gelap-gelapan. Namun dari yang saya terima, laporan langsung dari teman-teman WNI yang berada di lokasi RSI itu, mereka mengatakan bahwa pihak relawan di sana inisiatif mengoperasikan genset atau generator dengan minyak goreng, minyak goreng yang biasa kita gunakan untuk goreng bakwan di Indonesia. Di Gaza ini mereka gunakan untuk mengoperasikan generator, dan kemarin mereka membeli sekitar 500 minyak goreng, meskipun minyak goreng sudah langka, tapi mereka gunakan terpaksa. Dan itu pun tidak bisa mengoperasikan seluruh ruangan, hanya ada sekitar 5 ruangan utama, diantaranya UGD dan juga ruangan bandara dan beberapa ruangan lainnya, dan itu pun hanya bisa bertahan selama 33 jam seperti itu. Baik, apakah hingga kini suara dentuman senjata atau bom Israel masih terdengar atau berlangsung di sana, Mas Hussein? Ya, sangat jelas sekali. Beberapa menit lalu juga ada ledakan tidak jauh di tempat kami berada. Tapi memang kalau saya yang di selatan ini intensitasnya tidak separah yang di Gaza, tapi kalau di Gaza seperti yang terus kami pantau itu tidak berhenti, terutama di area rumah sakit Ashifa. Jadi ada sebuah masjid yang berjarak hanya sekitar 10 meter dari Ashifa ini dibombardir pagi ini, dan setiap yang bergerak di sekitar Ashifa ini dibombardir juga. Bahkan ruangan bersalin sudah hancur, dibombardir, dan juga ruangan operasi di Ashifa juga tidak luput dari serangan udara. Artinya saat ini memang fokus serangan udara ini mentarget sekitar rumah sakit Ashifa. Dan laporan terakhir kami dapatkan bahwa ada ratusan jenazah yang tergeletak di halaman rumah sakit Ashifa yang tidak bisa mereka keluarkan. Karena setiap ada usaha mengeluarkan jenazah itu mereka bom,
Jadi pihak kepala Rumah Sakit Ashifa mengatakan kalau seperti ini terus berlanjut, kami terpaksa mengubur massal para korban-korban jiwa ini di halaman Rumah Sakit Ashifa. Baik, ada ratusan jenazah tergeletak di halaman rumah sakit, kemudian penanganan medis di rumah sakit juga terhambat akibat ketiadaan listrik dan juga minimnya obat-obatan. Lalu bagaimana dengan pasokan bantuan makanan untuk warga Gaza di sana, Mas Hussein? Bantuan makanan pun jauh dari yang dibutuhkan, karena sejauh ini kontainer atau truk-truk bantuan yang masuk ke Gaza selama 30 hari terakhir ini, 35 hari ya, itu baru sekitar 700 truk, dan itu tidak semuanya logistik makanan. Di antaranya ada kain kafan, ada juga obat-obatan juga sudah mulai masuk ya kemarin. Dan kita ketika mendengar 700 truk itu jangan kita pikir banyak, karena Gaza ini dalam kondisi normal, dalam kondisi tidak ada serangan, itu membutuhkan perharinya minimal 500 truk per hari minimal. Untuk menghidupi 2,3 juta. Adapun sekarang 35 hari baru masuk 700 truk. Sementara ini bukan kondisi normal, ini kondisi di mana warga Gaza sedang porak-poranda. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Abdul Muta Ali. Pak Abdul, 11.000 lebih korban tewas berjatuhan di Gaza. Kemudian hingga kini Israel terus menyerang sejumlah titik di wilayah Gaza. Lalu apa yang bisa diharapkan dari KTT luar biasa Oki yang saat ini tengah berlangsung di Riyadh, Arab Saudi? Baik, terima kasih Mbak Zafa ya. Jadi apa yang kita saksikan, yang kita lihat di Gaza ini mungkin kalau ada kata yang lebih dahsyat, yang lebih ngeri dari genosida, mungkin itu yang lebih pas ya disematkan di situ. Sehingga seorang Greg Mukhiber, ya, seorang direktur kantor tinggi Komnas HAM dunia ya, di PBB, yang pengalamannya sudah 35 tahun lebih mengurusi terkait hak asasi manusia, dia mengundurkan diri resign ya. Kenapa? Karena ketidakmampuan kuartet dalam hal ini, bukan hanya PBB tapi juga Uni Eropa, Inggris dan Amerika. Bahkan menariknya itu untuk gencatan senjata pun Joe Biden itu ternyata tidak mampu sakti di depan Benjamin Netanyahu. Hanya jeda kemanusiaan per hari 4 jam saja. Nah, itu pun sering dilanggar ya. Kalau Mas Hussein di selatan mungkin tidak separah di utara ya. Bagaimana kita menyaksikan di dekat rumah sakit Indonesia, bahkan separuh rumah sakit kita itu juga dibombardir ya. Nyaris dari sekian lantai hanya basement saja mungkin yang aman, apalagi 2 generatornya mati. Tadi Mas Hussein cerita itu generator yang dihidupkan nampaknya bukan 2 generator besar mungkin ya, tapi generator kecil itu pakai minyak goreng. Ini genosida yang luar biasa. Nah, kenapa Benjamin Netanyahu dengan IDF-nya ini melakukan serangan kesetanan yang luar biasa? Satu, karena dia persepsi yang dibangun oleh Israel, IDF paling kuat, tentara paling kuat, ternyata tidak seperti yang kuat dibayangkan. Invasi darat gagal total. Pada saat yang bersamaan publik Israel meminta dia mundur. Ya, Haaretz.com itu dia melakukan jajak pendapat selama 7 hari berturut-turut. Jadi demonstrasi di Israel juga luar biasa, meminta Benjamin Netanyahu untuk mundur. Kenapa? Karena ini akan merugikan bukan hanya Israel, warga Israel yang ada di Israel, tetapi juga warga Yahudi yang ada di belahan dunia. Mereka di Amerika mendatangi beberapa mufti di Amerika, di Eropa, khawatir menjadi common enemy, menjadi musuh bersama begitu. Nah, kasus ini tidak ada wasit yang cukup mumpuni begitu. Tetapi yang paling bisa didengar memang Joe Biden. Nah, nanti Jokowi itu akan bertemu dengan Joe Biden hari Senin. Walaupun sebetulnya itu undangan dari Joe Biden sejak Maret awal tahun ini ya. Tapi apapun peluang, kesempatan untuk berbicara kepada Joe Biden, saya kira itu mesti dilakukan. Apalagi mohon maaf, Amerika politik luar negerinya di Indo-Pasifik mungkin kalah banyak dari China. Nah, itu mungkin kartu truf itu bisa digunakan, Mbak Zafa. Baik, jadi Pak Abdul, apakah nantinya hasil dari KTT luar biasa Oki ini bisa memberikan pengaruh yang cukup besar untuk nantinya bisa menyerukan gencatan senjata di wilayah Gaza, Palestina? Mbak Zafa, dunia Arab sebetulnya jika melakukan suatu kebijakan, ini kebrutalan serangan Zionis kepada Gaza ini bisa dihentikan. Satu kata saja. Apa itu?
jangan mengekspor minyak. Karena perang ini kan semua mesin-mesin berat Israel itu kan memerlukan bahan ya, memerlukan minyak kan begitu. Nah minyak itu dari mana? 2/3 minyak bumi, minyak dunia itu adanya di Middle East. Ya kita tahu Arab Saudi dia sehari bisa mengangkat minyak 12 juta barrel per hari. Kemudian negara tetangganya bisa 5 juta barrel per hari sebelum Irak sebelumnya, tapi sekarang hari ini oleh UAE 5 juta barrel per hari. Andai kan negara-negara yang menjadi petrodolar ya penghasil minyak yang luar biasa tidak melakukan ekspornya, ini Israel kelabakan seperti halnya 1973 Mbak Zafa, perang Yom Kippur. Jadi Israel itu dia akan melakukan gencatan senjata dalam 2 hal. Satu, ketika dia terdesak 2006 ketika dia kalah oleh Hizbullah ya di Lebanon. Yang kedua 1973 perang Yom Kippur 20 hari secara militer dia menang, tapi dia mesti melakukan gencatan senjata. Kenapa? Karena negara-negara Arab itu tidak mengekspor minyaknya. Andaikan bukan hanya kata-kata yang dihasilkan oleh KTT Oki luar biasa, karena sebetulnya Oki ini didesain, didirikan itu khusus untuk Palestina kan begitu, maka menjadi PR besar bagi Oki kan begitu. Negara-negara Arab itu luar biasa kayanya, tapi ini tetangganya Palestina tidak menjadi tetangga yang baik. Bukankah tidaklah seseorang itu beriman kecuali menghormati tetangganya? Ini tetangganya lagi kesulitan, dibombardir luar biasa. Maka inilah ujian bagi Oki. Ya. Ujian bagi Oki. Demikian Mbak Zafa. Baik Mas Hussein, terkait serangan Israel di Gaza, apakah hingga kini juga masih ada perlawanan balik dari Hamas di sana? Ya, terus sangat kencang sekali ya, bukan Hamas. Jadi malam ini ada 3 sayap militer dari 3 faksi besar, Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kemudian Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islami, dan Brigade Syahada Al-Aqsa, sayap militer Gerakan Fatah, semalam berhasil melakukan penyergapan besar-besaran. Jadi memang sejak kemarin itu ada puluhan tank-tank baja yang merangsek masuk ke dalam wilayah kota tanpa ada perlawanan berarti, dan itu dibesar-besarkan oleh media-media Ibrani, media Israel, bahwa mereka telah berhasil menguasai sejumlah titik-titik penting di wilayah Gaza bagian kota. Namun semalam sekitar pukul 10 ke atas ini ternyata mereka bersadar bahwa memang sengaja mereka dibiarkan masuk di waktu siang sampai malam. Nah, di malam hari mereka disergap dari berbagai area, terutama di area di belakang Rumah Sakit Ashifa, ada juga penyergapan besar di wilayah pengungsian pantai di barat kota Gaza, dan juga di sekitar Rumah Sakit Al-Quds. Artinya sekitar 5 titik semalam ini tank-tank baja itu bombardir oleh roket-roket buatan lokal para pejuang yang dinamakan roket Yasin 105. Menurut kesaksian para dokter dan para tim medis yang ada di Rumah Sakit Ashifa, mereka mengatakan semalaman suntuk kami mendengar teriakan tentara Israel diiringi oleh suara takbir para pejuang, dan itu juga diakui oleh pihak Israel dalam berita yang dirilis oleh Yediot Ahronot, media Ibrani terbesar. Seorang pengamat militer mengatakan bahwa untuk kesekian kalinya militer Israel tertipu oleh para pejuang Gaza dan masuk dalam perangkap para pejuang. Dan juga saksi mata juga menyebutkan ada banyak jasad atau bangkai-bangkai tentara Israel yang berserakan di sejumlah jalan-jalan utama di wilayah Jalan An-Nasr, di mana bangkai-bangkai tersebut berserakan di sekitar tank-tank baja yang membawa mereka masuk ke dalam wilayah Gaza. Mas Muhammad Hussein, semoga sehat selalu dan warga Palestina bisa kembali hidup dalam damai. Terima kasih juga Pak Abdul Muta'ali telah bergabung bersama kami di iNewsroom.